Konnichiwa, genki desu ka? Watashi no namae wa Matahari desu. Konkai wa Adasu no Nihon no Sakatatsu o review shimasu. Hajimemashou. Oke guys, balik lagi di channel gua Jersey dan Matahariku. Jadi kali ini kembali di channel gua. Jadi tadi gua opening pakai Jepang, artinya itu halo guys, apa kabar? Kembali lagi channel gua. Kali ini gua akan mereview jersey Adidas, jersey Jepang Adidas 2020. Ayo kita saksikan. Nah, itu tadi Ati dari Jepang. Oke guys, jadi udah lama banget ya, gue udah hampir sebulan lebih, malah hampir kayaknya kayak 2 bulan gitu ya, gue udah nggak upload konten lagi karena gue kebetulan di sekolah lagi sibuk. Nah, jadi kali ini gue sempetin mumpung lagi liburan nih, untuk nemenin kalian juga, ngehibur kalian juga mumpung lagi liburan, kasih konten jersey-jersey terbaru. Kebetulan juga gue walaupun libur, gue nggak ngekonten, gue juga tetap beli jersey gitu lah, banyak lah pokoknya, ya 5 ada lah gitu. Jadi stok buat nge-review masih banyak lah. Oke guys, jadi kali ini seperti di thumbnail dan udah ada di judul, kalau kita akan mereview jersey Jepang by Adidas 2020. Penasaran kan gimana? Langsung aja kita check it out. Oke guys, jadi kali ini sudah ada jersey-nya ya. Jadi kali ini kita nggak unboxing dulu. Kenapa? Karena ini jersey udah gue beli sekitar seminggu lalu lah. Dan kenapa nggak gue keep dulu atau masih tetap disegelnya, karena ya kan lagi corona begitu kan. Jadi harus langsung disemprot, harus langsung dicuci, dan ya gue sekaligus biar tahu gitu kan, namanya kita beli kan, ya kita ngeliat dulu lah barangnya, kita liatin ada cacat atau enggak kan. Kalau cacat takutnya ya kita bisa ngebalikin ke sellernya begitu kan. Dan gue juga udah ngerasain waktu dipakai main bola, jadi nanti gue ceritain juga gimana feel gue pas pakai ini pas main bola. Oke guys, jadi jersey ini adalah jersey Jepang versi replika ya. Jadi ini versi replika, bukan versi autentiknya. Oke guys, jadi jersey ini dirilis pada tahun 2019 kemarin, pada tanggal 6 November 2019. Jadi jersey ini itu dirilis waktu itu bertepatan untuk tahun 2020-nya, untuk Olimpiade Tokyo 2020. Namun sayangnya gara-gara corona, gara-gara pandemi, Olimpiade Tokyo itu kalau nggak salah diundur gitu. Jadi jersey Jepang ini nggak dipakai di Olimpiade Tokyo, tapi dipakai kayak contoh kualifikasi Piala Dunia, lalu juga dipakai oleh tim nasional ceweknya gitu. Jadi walaupun nggak dipakai di Olimpiade Tokyo, tapi tetap dipakai kayak di turnamen-turnamen lainnya gitu. Oke guys, jadi kali ini adalah jersey replika, dan seperti kalian lihat nih gagah banget ya. Ini salah satu jersey yang gue suka banget lah istilahnya tahun ini. Dan ini adalah jersey negara gua yang gue juga suka. Dan ini harga berapa nanti pantengin sampai akhir ya, gue beli berapa harganya. Nah, jadi jersey ini kita mulai dari kolarnya dulu ya. Jadi ini ada kolarnya, ini dia V-neck. Nah, dia tuh bahannya persis banget sama kayak bahan dari bajunya gitu. Dan ini bahannya kaku ya. Maksudnya dia kerahnya nggak lentur gitu. Jadi kalau ditarik, nggak terlalu lentur gitu. Ditarik ke samping juga sama. Tapi kalau jersinya, gue coba ya. Oh ya. Jadi guys, jadi ternyata ini bahan dari jersey ini itu memang dia sifatnya nggak terlalu lentur ya. Kalau misalkan kayak contoh jersey Warix yang Thailand gitu ya, dia kalau ditarik itu lentur banget gitu, nyampe pokoknya lentur banget dah. Kalau ini tuh enggak, dia nggak terlalu lentur ya, karena dia menggunakan bahan polyester tricot gitu ya. Jadi ini adalah kerahnya, dia berbentuk V, dan ya menurut gua ini bagus banget. Kerahnya juga, pemilihan kerahnya keren banget. Oke guys, jadi kali ini gua pakai jersey size M, dan di sini teknologinya namanya Aero Ready ya. Dan ini made in China. Jadi ini original dan ini made in China. Jadi mungkin kalau teman-teman nanya made in mana sih yang ori, kalau ini gue yang replika ya, gue yang ori made in China. Gue nggak tahu kalau yang autentik apakah beda made in mana, ataupun yang replika juga ada made in negara apa lagi yang ori gitu ya. Yang tahu bisa komen di bawah gitu. Lalu jersey ini itu menggunakan teknologi Aero Ready ya. Jadi tadi udah gue bilang kalau di replika ini teknologinya Aero Ready, sedangkan kalau di player issue namanya Heat
hit.rdy. Kalau gue bacanya sih hit ready ya gitu. Nah, jujur kalau ini jersinya lumayan berat ya, dan gue sempat baca di tagnya kalau jersey ini itu kenapa tadi dia nggak lentur ya. Mungkin kalau pengalaman gue pas make buat main bola, gue nggak terlalu suka pakai ini kalau buat main bola. Kenapa? Karena bahannya lumayan kasar ya. Mungkin kalau dipegang itu juga kasar. Nanti teman-teman lihat detailnya sendiri. Dan lumayan kasar, dan kalau dipakai pun juga nggak sehalus jersey Adidas lain lah gitu ya. Dan ternyata gue baca di tagnya itu memang ini itu dia, kalau biasanya kan jersey itu dibuat agar dia nyaman gitu ya, agar dia lebih enak, ringan gitu ya. Kalau ini enggak, kalau ini tuh gue lihat di tagnya itu jadi dia tuh bisa anti air gitu. Jadi ketika pemain Jepang itu main, jadi waktu dia kena air atau kena apa itu dia tuh nggak langsung basah gitu loh. Jadi tuh dia tuh kayak minyak gitu, jadi dia tuh langsung kayak jatuh, jadi nggak terlalu nempel gitu. Jadi makanya gue juga rada paham kalau ini tuh nggak terlalu elastis, nggak terlalu ringan, tapi dia tuh kayak pokoknya ya kasar gitulah. Dan ternyata ya itu bisa dilihat di tagnya kalau dia tuh selain menyerap keringat, tapi juga dia tuh di luar itu fungsinya kalau misalkan kena air atau apa gitu ya, kalau misalkan lagi hujan dia tuh nggak terlalu masuk ngeresep gitu, jadi dia tuh kayak turun gitu air. Oke guys, tadi kan gue bilang walaupun ini gue itu udah pernah gue pakai, tapi gue masih nyimpen tagnya. Jadi ini penampakan tagnya. Ini dia Adidas tuh, Adidas Japan. Lalu ini dibalik. Nah, ini adalah teknologinya kalau kalian lihat, Aero Ready ya. Dan ini yang tadi gue bilang, dia tuh yang atas tuh ini kan kayak air lambang gitu ya. Ini kalau artian gue itu dia kayak ini yang airnya itu kan dia ke atas ke bawah gitu. Jadi itu kayak emang tebel. Dan jadi kalau kena air tuh dia rada ke bawah, nggak masuk nyerap ke baju, tapi dia tuh kayak ya kayak ada minyaknya gitu lah. Jadi itu licin ke bawah, nggak nyerap air gitu. Jadi nggak berat. Dan ini seperti biasa bawahnya dia juga tetap aliran udaranya tetap jelas, jadi tetap bisa jalan gitu lah. Ya, ini tagnya yang belakangnya kosong udah gitu dong. Jadi ini tagnya doang, itu aja isinya ya. Oke guys, jadi sembari kita ngomong teknologi, kan tadi kita udah tahu kalau ini teknologinya dari Aero Ready, dan ini 100% polyester ya. Dan ini tuh polyesternya tuh berbeda, karena kalau gue lihat dari websitenya Adidas Indonesia, kalau ini tuh dia 100% polyester tricot. Dan jadi gue sempat nanya juga ke sesepuh jersey, jadi kalau tricot ini sebenarnya ya polyester aja sama, cuman bedanya dia itu lebih tebel, itu kayak lebih elastis gitu ya, dan lebih tebel aja gitu. Dan memang bener sih ini tebel banget dan berat gitu ya, dibandingkan jersey Adidas biasa gitu, atau jersey Nike atau Puma gitu ya. Itu aja sih bedanya kalau di tricot. Dan ini kata Adidas juga dibuat dari 100% recycle polyester. Jadi ini tuh sangat aman bagi lingkungan, dan ini dibuat dari bahan daur ulang. Gue nggak tahu dari plastik atau dari apa, makanya dia bilang dari 100% recycle polyester. Kayaknya dia dari bahan polyester yang udah di daur ulang gitu ya. Jadi ini ramah buat lingkungan gitu. Dan ini size-nya regular fit ya. Jadi teman-teman kalau yang mau beli buat replika ini size-nya regular. Tapi kalau buat player issue gue kurang tahu ya. Sepertinya regular juga. Kalau gue lihat dari pemain-pemain yang pakai itu nggak terlalu slim fit gitu, regular aja. Dan kalau yang replika ini dia regular fit. Oke guys, jadi sekarang tadi kita udah dari collar ya, dia V-neck dan bahannya sama kayak jersey kayak depannya. Lalu sekarang kita ke logonya. Nah, ini logonya keren banget sih kalau kata gue. Dia ini salah satu logo baru dari Jepang. Dia kan logo rebranding ya. Karena setahu gue dulu sebelumnya logonya beda, dia rebranding. Dan paling gue suka itu Jepang itu dia nambahin benderanya dia di sini. Jadi ya tambah keren lah. Ini tuh. Dan itu logonya itu dari woven ya. Itu dari woven bordir. Dan ini semua di bordir. Lalu di atasnya itu juga sama dari woven bordir. Dan kalau di player issue tuh kalau nggak salah dia dari ini, dari polyester apa dari ini rubber kalau nggak salah. Pokoknya antara polyester atau rubber lah kalau di player issue. Kalau di replika ini
tuh, lihat tuh, kokoh banget dia tuh, walaupun ditekuk masih kokoh tuh kan. Nah, lalu di sini juga ada Adidasnya. Logo Adidasnya pun sama, dia dari woven bordir ya. Dia jadi jahitan dan menurut gua nggak terlalu mengganggu ya. Dan ini sangat worth it lah. Lalu di depannya seperti tadi gue bilang, ini bahannya dari polyester juga dan ini sublimasi ya. Seperti teman-teman lihat, ini dalamnya putih ya dan luarnya biru, dan ini adalah sublimasi gitu. Dan ini pola potongannya adalah pola potongan t-shirt ya. Bukan, kalau ini raglan, kalau yang gue pakai ini raglan, kalau ini t-shirt. Nah, lalu kita beralih ke bawah ya. Di sini bawah teman-teman lihat ada Aero Ready. Ya, ini nama teknologinya dan dia tulisannya kayaknya kayak dari bahan rubber gitu ya. Kayak bahan sablon murahan kalau kata gue tuh. Ya harus hati-hati lah kalau teman-teman kalau buat nyuci. Lalu di sini, nah ini yang paling gua suka ini. Ini ada detail kecil di sini. Kalau teman-teman lihat, ada detail kecil di sini stiker. Nah, detail ini itu dibuat oleh seniman Jepang yang bernama Kazuaki Nomura. Nah, jadi ini tuh kalau sekilas ya kayak Jepang biasa ya. Padahal ini tuh bukan sekedar tulisan Jepang. Ini satu kata tapi ada 3 makna. Bayangin. Nggak keren banget gitu. Jadi ini itu kalau ini teman-teman lihat ya dari depan biasa, dari bawah gini, dari depan biasa itu dia artinya adalah Jepang yang indah. Dan kalau teman-teman balik ini 180 derajat gitu ya, dibalik jadi gini, ini itu ada 2 makna ya. Makna pertama adalah spirit singa dan yang kedua adalah spirit of samurai gitu ya. Jadi ada spirit of lion and spirit of samurai ya. Keren gak tuh? Satu kata doang, ini satu baris tapi ada 3 makna, dan itu kalau diputer-puter artinya beda-beda. Dan ini Adidas nggak main-main sih kalau untuk detail maknanya, dan ini kalau kata gue emang Jepang banget gitu ya. Lalu kita beralih ke samping ya. Ini samping ini di sininya dia bahannya mesh ya. Dia titik-titik gitu, mesh, dan dia lentur, lumayan lentur. Cuman karena di sini ada lambang Adidas 3 ya. Dia lambang Adidas ini dibuat dari bordiran biasa dia Adidasnya. Dan karena ada lambang Adidas 3 ini, dia dari bawah sampai ke ketek ya. Ini tuh dia jadinya meshnya itu kalau ditarik itu kurang lentur ya, karena udah kena jahitan Adidas gitu ya. Dan bedanya kalau di player issue ya, kalau nggak salah setahu gua itu dia ini nggak dari bawah sampai ketek. Kalau nggak salah dia cuman tengah-tengah doang gitu. Dan kalau nggak salah bahannya bukan dari bordiran. Kalau nggak salah bahannya ya polyester juga begitu ya. Dan ini lumayan adem juga. Ini sangat membantu dalam sirkulasi udara gitu ya. Lalu yang di kanan juga sama itu, kalian bisa lihat. Ini dia bordiran juga sama dari bahan mesh. Oke, jadi kita pindah ke belakang. Nah, di belakang ini dia itu ada sesuatu yang istimewa gitu. Jadi pola jahitannya kan kalau misalkan t-shirt ya, dia dari sini terus ke belakang kayak langsung gini gitu ya. Jadi langsung gini. Nah, kalau ini Jepang ini Adidas dia memberikan panel yang istimewa gitu. Jadi dia dari raglan ini gini kan, dia cuma nyampe atas pundak doang. Habis itu langsung nyambung ke kerahnya. Nah, kalau di belakangnya itu dia dari samping dia ngebelah kayak raglan gitu ya. Jadi dia hampir kayak raglan gini. Nah, tapi bedanya dia itu ke atas. Nah, dari samping juga tuh. Jadi dia kalau t-shirt kan nyambung ya dari depan ke bawah gitu, ngebelah. Kalau ini dia belakangnya kayak panel raglan gitu. Jadi dia campuran juga. Nah, belakangnya ini warnanya biru polos ya. Ini namesetnya nanti buat nameset. Nanti namesetnya warna merah gitu ya. Teman-teman kalau bisa beli itu terpisah. Dan kalau yang belakang ini dia warna biru asli. Oh, jadi dia bukan sublimasi ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat belakangnya biru asli, beda kalau sama yang depan. Kalau sama yang depan ini kan dia putih biasa. Kalau yang belakang dia itu biru asli ya, bisa dilihat. Jadi ini warna biru asli bukan sublimasi. Oke guys, jadi
ini di tampak belakangnya ya. Jadi kita lihat kolarnya, belakangnya warna biru dongker biasa. Jadi berarti ini kolarnya emang warna biru dongker gitu ya. Dan ini bisa teman lihat, ini warna depannya ya. Ini putih ya, dan ini berarti dia sublimasi ya. Lalu ini Adidasnya, dia cukup nyaman, nggak terlalu mengganggu. Lalu ini kolarnya juga dia kayaknya cuma ditempel dari depan ya, lalu dibordir. Dan belakangnya masih bahan biasa. Ini juga tadi benderanya, dan overall bagi gue, menurut gue rapih. Lalu ini sampingnya tuh dia dijahit ya, ditempel, makanya meshnya kalau ditarik tuh kurang lentur ya, karena udah dijahit sama yang di samping-sampingnya. Lalu ini yang di belakangnya, nah bisa teman-teman lihat, ini panelnya, cara ngejahitnya tuh dia yang ini yang ini t-shirt ya, tapi cuma nyampe situ doang. Habis itu raglan ini dia, gue nggak tahu namanya apa, tapi dia kayak panelnya kayak raglan gitu. Nah, lalu ini yang belakangnya biru semua ya, berarti ini bukan sublimasi, dan ini aero ready seperti biasa. Nah, lalu untuk tagnya ya dia cuma ada di doang ya, ini kayak biasa, tulisan-tulisan biasa aja. Pakaian Adidas ya, tulisan-tulisan biasa gitu ya, nggak ada yang spesial atau apa gitu. Jadi desain Jepang ini dia mendobrak tradisi jersey yang biasanya. Kalau biasanya tuh jadi gue sempet sebelum itu nyari-nyari, kalau jersey Jepang itu kebanyakan desain-desain sebelumnya itu ya home-nya itu kalau nggak warna putih, zaman dulu ya, itu warna putih-putih tahun 90-an. Lalu kalau nggak warna biru. Nah, warna birunya ya warna biru polos gitu. Palingan dikasih motif-motif garis aja gitu, atau yang terbaru sebelum ini tuh kayak garis-garis putih, garis-garis putus-putus putih di bawah gitu. Jarang yang Jepang itu berani kayak gini nih, main ini. Dan ini menurut gua Adidas ini keren banget, karena dia selain buat sport ya, tapi ini juga buat lifestyle bagus banget ya. Dan teman-teman kalau bisa lihat di Instagram gua, itu gua ngepost, itu gua make jersey Jepang, make Jordan, dan itu tuh buat jalan tuh juga oke banget, keren banget pokoknya. Jersey ini selain buat olahraga juga buat lifestyle. Nah, jadi jersey ini itu menggunakan motif dia tuh awan ya. Jadi ini tuh awan. Nah, gue sempet ngelihat di iklannya. Jadi kalau opini gue ya, arti kenapa mereka menggunakan awan ini, kalau gue lihat dari iklannya, itu dia tuh kayak awalnya itu kayak gelap gitu kan, kayak gelap, lalu tiba-tiba jadi terang gitu. Dan ya sama gitu, kayak motifnya kan awan ini ya, awan biru cerah. Dan mungkin kalau bagi gue ya, pengertiannya gue itu tuh bermaksud untuk agar sepak bola Jepang itu menjadi lebih cerah gitu, masa depannya lebih cerah, lebih bagus gitu daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, warna, kalau teman-teman perhatiin itu di jersey ini itu ada 5 warna biru yang berbeda gitu. Ya, ada biru tua, biru muda, gue kurang tahu asli ya biru-birunya apa. Pokoknya di sini tuh ada 5 warna biru yang berbeda, dan itu melambangkan kayak hubungan antara pemain Jepang dan juga fans-fansnya begitu. Dan pattern-pattern ini itu terinspirasi dari seni tradisional Jepang, yaitu ukiyo-e. Oke guys, tadi udah nge-reviewnya, dan sekarang kalau kalian pengen lihat gimana fit on jersey gue, dan ya gimana gue memadukan jersey Jepang ini dengan lifestyle gue, dengan cara OOTD gue buat jalan, kalian bisa lihat aja ya. Let's check it out. Oke guys, jadi itu aja tadi kalian udah lihat kan gimana fit on jersey gua ya. Jadi kali ini gua terakhir gue pengen cerita-cerita dikit waktu gue pakai pas main bola ya. Jadi pas gue pakai main bola ini ya, yang namanya jersey bola
teknologinya bagus ya, nggak gerah dan ya enak. Gue jujur enak, tapi di kulit gue ya ini itu dia semacam ya rada nggak nyatu sama kulit gitu ya. Gue lebih suka yang bahan-bahan licin gitu ya, yang kayak gini licin itu lebih enak kalau gue. Kalau gue pribadi ya gue nggak terlalu suka bahan yang air ready ini gitu. Gue nggak tahu kalau heat ready-nya gimana, tapi kalau yang replika ini gue kurang nyaman ya. Dan menurut gue, saran gue kalau teman-teman yang kayak gini, teman-teman pas main pakai mindset juga di dalamnya gitu. Jadi nggak terlalu kerasa lah, nggak enaknya gitu. Dan bagi gue ini lebih bagus buat jalan sih gitu ya. Keren, lebih bagus buat jalan daripada kalau main tuh kurang nyaman gitu kalau bagi gue ya. Tapi overall tetap aja namanya jersey Adidas ya, jersey mahal gitu. Ya dipakai itu tetap enak aja gitu ya. Keringetan cepet kering gitu. Nah, ini teman-teman bisa dapetin ya di website Adidas. Ini untuk replika harganya $90. Itu kalau di Indonesia berapa tuh? Gue nggak tahu. Coba teman-teman cari. Ya kali aja 14.000 kali 9. Ya hampir sejuta lah ya. Sejuta lebih. Dan kalau salah bisa dirawat aja. Dan kalau untuk versi autentiknya, heat ready-nya ya kalau Adidas nyebutnya itu harga $120 gitu. Ya itu ya mahal $30 lah daripada versi replika gitu. Dan rating gua gimana? Rating gua kalau untuk desain 9,8/10. Tapi untuk rating kualitas, rating kenyamanan gua adalah 6/10 gitu. Ya tadi udah gue jelasin ya kenapa gue ngasih rating nyamannya jelek, karena tadi gue kurang nyaman. Tapi kalau rating desain gue kasih 9,8/10 karena ini keren banget gitu kalau buat dipakai di gua begitu. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja review jersey Jepang Home by Adidas 2020. Jadi mohon maaf kalau gua ada salah kata ataupun gua ada salah informasi, mohon di komen aja kesalahan gua. Lalu juga teman-teman kalau ada yang pengen komen gitu ya, pengen gua nge-review apa, bisa komen juga. Nanti gue pertimbangin buat ngebeli dan gue review buat kalian semua gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau gue mungkin habis ini jarang upload lagi gitu ya, karena ini gue juga nyempetin mumpung lagi liburan ya. Tadi gue udah bilang gue lagi sibuk sama sekolah di OSIS gitu ya. Dan sekali lagi gue mohon bantuannya untuk di like, lalu juga di subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian atau keluarga kalian pecinta jersey dan juga pecinta sepak bola ya. Jangan lupa di subscribe channel Jersey dan Matahariku, karena channel ini akan membahas jersey, membahas mengenai pengetahuan sepak bola dan ya terutama tentang hal sepak bola ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, sampai sini aja video gua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Jersey dan Matahariku. Bye bye.